Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Nah, tanggung jawab negara dalam hukum internasional ini timbul karena ada tindakan suatu negara dalam pengertian dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh pejabat negara ya, yang menimbulkan kerugian terhadap negara lain dalam arti menimbulkan kerugian terhadap orang asing atau pejabat asing atau kerugian pada negara asing ya. Nah, eh, tetapi tidak semua perbuatan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh pejabat negara itu menimbulkan tanggung jawab negara. Meskipun sudah ada perbuatan yang melanggar hukum internasional, baik yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun juga oleh pejabat negara, dan jelas ada kerugian yang menimpa orang asing, pejabat asing, atau eh, kerugian dalam pengertian diderita oleh negara asing, ya, tidak semua dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Nah, untuk bisa menimbulkan pejabat negara harus bisa dilimpahkan kepada negara. Jadi perbuatan itu harus bisa dilimpahkan kepada negara. Nah, eh, dalam hukum internasional, bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip atau eh, asas umum dalam eh, pertanggungjawaban negara tersebut. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana timbulnya pertanggungjawaban negara, lalu eh, teori-teori tentang tanggung jawab negara itu bagaimana, kemudian daripada wujud dari pertanggungjawaban negara itu seperti apa ya. Nah, jadi beberapa hal itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah prinsip-prinsip umum ya atau asas umum dalam pertanggungjawaban negara. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa pertama untuk adanya pertanggungjawaban negara itu harus ada tindakan ya, eh, yang melanggar hukum internasional. Pelanggaran ini berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun yang sifatnya pasif atau yang biasa disebut sebagai omission ya. Jadi eh, tindakan eh, pelanggaran hukum internasional itu bisa berarti tindakan yang aktif ya atau act, bisa juga tindakan yang berupa tindakan pasif atau pembiaran atau yang disebut sebagai omission ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, eh, bahwa untuk menimbulkan tanggung jawab negara, maka harus ada kerusakan ataupun kerugian ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kerugian atau damage or loss itu eh, timbul ya, pada
pihak atau negara lain. Jadi kerugian yang diderita itu bisa diderita oleh orang perorangan, orang asing atau pejabat asing, atau secara umum kerugian itu diderita oleh negara lain atau negara asing tersebut. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut hukum internasional, pelanggaran tersebut dapat dilimpahkan kepada negara. Nah, ini faktor yang ketiga ini ya, bahwa tidak semua tindakan yang melanggar hukum internasional yang mengakibatkan kerugian kepada pihak asing tersebut bisa menimbulkan tanggung jawab negara. Ya. Nah, untuk bisa menimbulkan pertanggungjawaban negara, maka menurut hukum internasional, pelanggaran hukum internasional tersebut harus dapat dilimpahkan kepada negara, atau ini yang disebut sebagai imputable. Ya. Nah, jadi setidaknya ada 3 prinsip umum ini ya yang menimbulkan apa yang disebut sebagai tanggung jawab negara. Ya. Nah, kerusakan ataupun kerugian itu ya bisa berbagai macam ya, bisa kerugian dalam artian fisik, kerugian finansial, dan kerugian-kerugian yang lain ya. Nah, persoalan apakah menimbulkan pertanggungjawaban negara ataukah tidak, tadi kan harus ada imputability ya, harus dapat dilimpahkan kepada negara. Jadi kalau suatu perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum internasional itu kalau tidak bisa dilimpahkan kepada negara, maka tanggung jawab itu tetap ada pada orang perorangan atau pejabat yang melakukan pelanggaran hukum internasional yang bersangkutan. Ya. Nah, untuk dapat dilimpahkan kepada negara, maka tindakan tersebut pertama harus dilakukan oleh organ negara dalam kapasitas resminya. Ya. Jadi ini yang utama itu untuk bisa menimbulkan pertanggungjawaban negara itu, maka suatu perbuatan atau suatu pelanggaran itu dilakukan oleh organ negara dalam artian pejabat negara ya, dalam kapasitas resminya. Yang pertama, yang kemudian yang kedua, maka tindakan yang bisa dilimpahkan itu jika tindakan itu dilakukan oleh kesatuan atau entity daerah ya, yang ada, atau tindakan kesatuan di luar struktur formal pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ya, tetapi ya, dikuasakan secara sah untuk melaksanakan unsur-unsur kekuasaan pemerintah, ya, baik dalam pengertian eh, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, jadi suatu perbuatan, suatu tindakan pelanggaran hukum internasional itu bisa dilakukan oleh pejabat negara dalam kapasitas resminya, atau bisa juga merupakan tindakan kesatuan atau entity daerah ya yang ada, atau tindakan kesatuan di luar struktur formal pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tetapi dikuasakan secara sah untuk melaksanakan unsur-unsur kekuasaan pemerintah. Ya. Nah, ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk bisa dilimpahkan kepada negara itu, maka tindakan perorangan atau kelompok yang bertindak atas nama negara atau dalam kenyataannya
memang melaksanakan unsur kekuasaan pemerintah dalam keadaan ketiadaan penguasa resmi dan dalam situasi yang membenarkan aktivitas tersebut ya. Nah, jadi untuk yang ketiga ini meskipun tidak dilakukan uh, oleh pejabat negara atau juga tidak dilakukan oleh kesatuan uh, yang ada di daerah, kesatuan pemerintah yang ada di daerah, ya. Tetapi tindakan tersebut ya, sebenarnya merupakan uh, tindakan yang meskipun tidak dalam struktur pemerintahan, tetapi kenyataannya memang uh, melaksanakan kekuasaan pemerintah. Nah, jadi ini yang ketiga ya. Nah, adapun teori-teori uh, tentang tanggung jawab negara itu, yang pertama adalah teori risiko ya, atau risk teori. Nah, untuk teori risiko ini, eh, pertanggungjawaban negara itu bersifat mutlak. Ya. Ini yang disebut sebagai absolute liability atau strict liability ya, atau tanggung jawab objektif, objective responsibility. Nah, berdasarkan teori risiko ini, suatu negara mutlak ya, bertanggung jawab atas segala kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan, walaupun kegiatan itu sendiri sah menurut hukum internasional. Nah, di sini acuannya adalah pasal 2 Liability Convention 1972 ya, yaitu Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of 1972. Nah, ini khusus memang uh, konvensi ini adalah konvensi tentang tanggung gugat atau tanggung jawab internasional untuk kerugian-kerugian, terutama adalah kerugian yang disebabkan oleh benda-benda langit. Ya. Ini yang uh, pertama, bahwa negara secara mutlak harus bertanggung jawab. Ya. Adapun yang kedua yaitu teori kesalahan atau fault theory. Nah, menurut teori ini untuk adanya tanggung jawab negara itu bersifat subjektif ya, atau subjective responsibility, atau tanggung jawab atas dasar kesalahan yang dilakukan ya, oleh subjek. Maka ini disebut sebagai liability based on fault. Nah, tentu saja untuk kesalahan ini ya, maka dibuktikan, harus dibuktikan. Nah, bagaimana kalau tidak dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu? Kemudian eh, teori kesalahan atau fault teori ini sebenarnya saat ini sudah mulai ditinggalkan ya, karena memang eh, prinsip tanggung jawab subjektif atau subjective responsibility ini uh, untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada negara itu, maka harus dibuktikan adanya kesalahan. Baik, eh, kemudian eh, berikutnya, eh, tidak semua tanggung jawab negara itu bisa dilimpahkan
dari seseorang atau dari tindakan pejabat negara, ya. Maka dalam keadaan tertentu negara bisa dibebaskan dari tanggung jawab tersebut, ya. Pertama adalah dalam hal pembelaan atau defense, ya. Nah, misalnya tindakan baik eh, tindakan yang aktif maupun pasif atau omission itu memang karena dipaksa oleh negara lain, ya. Atau bisa juga dengan persetujuan negara yang menderita kerugian. Jadi pembebasan itu dilakukan, ya, jika negara yang atau pihak yang menderita kerugian itu menyetujuinya. Ya, ya sudahlah, eh, tanggung jawab negara tidak perlu dilakukan, ya. Tapi eh, yang penting adalah disepakati oleh pihak yang menderita kerugian, ya. Kemudian juga pembelaan ini semata-mata sebagai upaya perlawanan yang diperbolehkan atau permissible countermeasures, ya, dan tidak menggunakan kekuatan senjata. Nah, bagaimana jika terjadi force major? Maka jika terjadi force major juga dimungkinkan adanya pengecualian atas tanggung jawab negara, ya. Terutama adalah force major atau keadaan memaksa yang sangat membahayakan atau ini disebut sebagai extreme distress, ya. Nah, eh, selain pembebasan dari tanggung jawab negara, juga dimungkinkan adanya pembenaran, ya. Eh, Kalau pembebasan tadi dianggap bahwa negara itu tidak selayaknya menanggung tanggung jawab, ya. Maka dikecualikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi yang berikutnya adalah eh, tanggung jawab negara juga tidak ditimpakan, ya, jika memang ada hal-hal tertentu yang merupakan pembenaran, ya. Nah, eh, pertama, suatu tindakan yang merugikan negara lain atau merugikan pihak asing itu memang merupakan tindakan yang merupakan keharusan atau necessity, ya. Sehingga eh, tindakan ataupun juga pembiaran itu ya memang satu-satunya cara, ya. Tidak ada cara yang lain, ya. Kemudian dianggap merupakan keharusan atau necessity bahwa tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius, ya. Jadi ini eh, tindakan yang merupakan eh, pembenaran di mana pembenarannya itu berupa keharusan atau necessity. Yang eh, kedua, tindakan pembenaran itu bisa dilakukan jika dilakukan untuk membela diri, ya, atau ini merupakan tindakan pembelaan diri atau self defense, ya. Nah, tindakan pembelaan diri ini atau self defense ini adalah merupakan pembelaan diri yang sah, ya, sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Jadi pembenaran atas tindakan pembelaan diri ini tidak semata-mata bersifat self assessment, ya, tetapi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam piagam PBB, ya. Nah, eh, lalu ganti ruginya itu berupa apa, ya? Bagaimana penggantian kerugiannya jika
terbukti bahwa ada satu tindakan pelanggaran hukum internasional yang mengakibatkan kerugian pada pihak asing, baik orang perorangan ataupun juga kelompok ataupun juga dilakukan oleh penjabat negara asing, ya, yang bisa dilimpahkan kepada negara, maka diharuskan mengganti kerugian. Ya. Lalu ganti kerugiannya berupa apa? Ya. Yang pertama adalah berupa restitusi. Ya. Jadi penggantian kerugiannya itu berupa restitusi. Restitusi itu apa? Ya, pertama bahwa restitusi itu merupakan tindakan pemulihan. Jadi tidak perlu lagi apa namanya, ada pembayaran berupa finansial, ya, atau pembayaran kerugian-kerugian jenis yang lainnya. Yang penting keadaan harus dipulihkan. Ya. Artinya pihak yang menderita kerugian itu kemudian dengan restitusi, maka kerugian itu kemudian dianggap tidak ada, ya, karena sudah dilakukan pemulihan. Kalau ada kehancuran di gedung kedutaan besar negara asing, misalnya yang rusak atau yang hancur karena adanya tindakan aktif maupun pasif dari negara tuan rumah, misalnya, ya, maka ganti kerugiannya berupa dipulihkan kembali, diperbaiki gedungnya atau dibangun kembali gedungnya oleh negara tuan rumah, ya. Nah, itu berupa tindakan pemulihan atau memulihkan keadaan seperti semula. Jadi kalau ada kerusakan, ya, lalu dipulihkan kepada keadaan yang semula. Atau bisa juga restitusi itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu yang pertama, berupa restitusi. Yang kedua adalah berupa kompensasi. Nah, kompensasi ini bisa berupa pembayaran kerugian, ya, berupa finansial misalnya, berupa uang, ya. Tapi kompensasi ini juga mencakup semua kerugian yang timbul, ya. Maka kompensasinya itu diberikan untuk mengganti kerugian yang timbul, semua kerugian yang timbul, termasuk kerugian yang tidak langsung. Jadi bisa saja ada kerugian-kerugian yang sifatnya tidak langsung. Atau kompensasi ini diberikan juga untuk kehilangan atau keuntungan atau pendapatan yang seharusnya didapat, tetapi karena ada tindakan pelanggaran hukum internasional, lalu keuntungan atau pendapatan tersebut tidak bisa didapatkan. Nah, maka kompensasi itu adalah untuk mengganti, ya, kehilangan keuntungan atau kehilangan pendapatan yang seharusnya didapat jika tidak terjadi pelanggaran hukum internasional. Ya. Kemudian kompensasi ini juga tidak dilakukan secara spekulatif, ya, dan jauh dari apa yang sudah diperbuat, apa kerugian yang sudah terjadi. Ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berupa pemuasan atau satisfaction. Nah, kadang-kadang dalam hukum internasional itu sanksinya, ya, dengan pemuasan
dalam hal-hal tertentu ini itu sudah dianggap cukup ya, atau ini yang disebut sebagai satisfaction ya. Nah, tidak berupa uang atau tidak berupa benda, eh, yang penting itu adalah kehormatan individu atau negara ya. Ya bisa saja suatu negara yang dianggap melanggar hukum internasional itu lalu cukup dengan meminta maaf kepada negara yang merasa dirugikan tersebut ya. Nah, atau bisa juga berupa pengakuan bersalah. Nah, ini juga dalam hukum internasional itu kadang-kadang ini sudah dianggap cukup gitu ya untuk mengakui kesalahan. Eh, atau juga misalnya janji tidak mengulangi ya. Nah, seperti apa misalnya seperti Perancis ketika melakukan percobaan nuklir di Pasifik Selatan misalnya ya, yang itu merugikan negara-negara sekitar di Pasifik Selatan ya, termasuk juga Australia dan New Zealand misalnya ya. Nah, eh, kemudian Perancis me, apa, menyatakan bahwa ia tidak akan, bahwa negara tersebut itu tidak akan melakukan percobaan nuklir lagi di wilayah Pasifik Selatan tersebut ya. Jadi apa, eh, itu sudah memuaskan bagi pihak yang menderita kerugian ya. Atau pemuasan ini juga dilakukan dengan cara menghukum si pelanggarnya ya. Ya, misalnya eh, pelanggaran itu terjadi dilakukan oleh orang perorangan terhadap eh, kantor kedutaan besar Amerika Serikat yang ada eh, di Jakarta misalnya ya. Nah, tindakan itu kan merupakan tindakan orang perorangan ya, ini bukan tindakan aparat negara. Nah, meskipun demikian terbukti misalnya kalau Indonesia misalnya itu eh, tidak melakukan tindakan-tindakan terhadap para pelanggar atau dengan kata lain membiarkan atau memang tidak mampu untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara lain tersebut ya, maka eh, cukup dengan menghukum si pelanggar ya. Nah, ini di dalam hukum internasional itu sangat dimungkinkan ya untuk eh, untuk muaskan bagi yang menderita kerugian dengan cara menghukum si pelakunya. Ya. Nah, kemudian ada kalanya suatu negara itu melakukan pengambil alihan atau ekspropriasi eh, perusahaan ataupun juga harta kekayaan milik asing. Ya. Nah, tindakan negara tersebut mencabut seluruh pengambilan keuntungan harta kekayaan asing atau benar-benar memindahkan alas hak secara paksa atas harta kekayaan asing. Ya, nah ini eh, apa namanya dalam hukum internasional juga menimbulkan pertanggungjawaban negara. Ya. Kemudian eh, tindakan pengambil alihan atau ekspropriasi juga dianggap merupakan rencana dan strategi negara ya. Atau misalnya adalah tindakan pengambil alihan atau berupa nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing misalnya ya, dengan secara paksa ya, itu diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan negara yang bersangkutan. Misalnya karena negara yang bersangkutan itu baru merdeka dari penjajahan sehingga belum memiliki modal yang besar untuk membangun negaranya. Nah, maka dalam hal terjadi
tindakan yang merugikan negara lain, ya, maka tindakan menasionalisasi atau melakukan ekspropriasi juga dimungkinkan, ya. Terutama ini bagi negara berkembang, dan tentu saja pengambil alihan atau ekspropriasi tersebut bisa menimbulkan pertanggungjawaban negara, ya. Nah, dalam hukum internasional boleh saja nasionalisasi perusahaan asing atau ekspropriasi itu dilakukan, ya. Tetapi ada syaratnya, ya. Misalnya adalah untuk tujuan atau kepentingan negara atau kepentingan umum, bahkan eh, apa namanya, dengan alasan politis, ya. Bisa juga syaratnya itu bahwa eh, tindakan tersebut perlu dilakukan oleh organ yang berwenang, ya, dengan iktikan baik, tidak sewenang-wenang dan tanpa diskriminasi, ya. Jadi pengambil alihan itu dilakukan organ yang berwenang, ya, dengan iktikan baik, tidak sewenang-wenang dan tanpa diskriminasi. Nah, ini syarat untuk melakukan ekspropriasi, ya. Dan yang paling penting juga adalah dengan pembayaran kompensasi, ya. Nah, jadi baik baik eh, pengambil alihan atau ekspropriasi maupun juga nasionalisasi itu bisa bisa saja dilakukan, dan kedua-duanya adalah menimbulkan kerugian bagi negara asing, ya, dan di dalam negeri menimbulkan pertanggungjawaban negara, ya. Nah, jadi ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika suatu negara itu akan mengambil alih atau juga akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, ya. Nah, eh, kalau saya gambarkan secara apa namanya, secara skema, ya, kira-kira seperti ini, ya. Untuk adanya pertanggungjawaban negara itu harus ada pelanggaran, ya, terhadap hukum internasional. Nah, pelanggaran itu bisa dilakukan oleh organ pejabat negara maupun oleh perorangan, ya. Tetapi tidak semua pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh organ pejabat negara itu menimbulkan eh, pertanggungjawaban negara. Sebaliknya juga untuk tindakan perorangan, tidak selalu tindakan perorangan itu tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara, ya. Nah, baik melalui tindakan organ pejabat negara maupun tindakan perorangan, dua-duanya dimungkinkan adanya kemungkinan pertanggungjawaban negara atau kemungkinan menimbulkan pertanggungjawaban negara, ya. Dan bisa juga tindakan organ pejabat negara itu tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Demikian juga tindakan perorangan, ya, eh, tidak selalu tidak menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara, ya. Dalam hal-hal tertentu, meskipun tindakan perorangan, maka tindakan tersebut bisa dialihkan kepada negara sehingga menimbulkan pertanggungjawaban negara. Nah, untuk perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara itu, sekali lagi, bagaimana kalau tindakan organ pejabat negara itu dilakukan dalam kapasitas resminya, ya. Nah, kalau dilakukan dalam kapasitas resminya,
bisa dilimpahkan maupun tidak bisa dilimpahkan. Ya. Nah, kalau bisa dilimpahkan, maka di situ ada pertanggungjawaban negara. Ya. Tapi sebaliknya, kalau tindakan organ pejabat negara ini tidak dapat dilimpahkan, maka tidak ada pertanggungjawaban negara. Ya. Baik itu yang eh, apa namanya tindakan organ pejabat negara kalau ada kekuasaan atau dalam kapasitas resminya. Nah, bagaimana kalau organ pejabat negara itu melakukan pelanggaran hukum internasional, tetapi dia bukan dalam eh, posisinya sebagai pejabat resmi, ya. Nah, kalau tidak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau tidak ada kekuasaan, maka tindakan organ pejabat negara itu dianggap merupakan tindakan perorangan, ya. Nah, kembali pada tindakan perorangan itu tidak selalu apa namanya dianggap merupakan perbuatan yang tidak bisa dialihkan kepada negara. Ini pun juga ada dua kemungkinan. Pertama, bisa saja tindakan perorangan itu menimbulkan tanggung jawab negara, ya. Dalam hal apa? Ya, kalau negara mencegah tindakan tersebut, tindakan pelanggaran hukum internasional tersebut, ya, dan tidak memberi fasilitas untuk dilakukannya pelanggaran tersebut, ya. Nah, kalau negara mencegah dan tidak memberikan fasilitas atas pelanggaran tersebut, maka tindakan perorangan tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada negara. Ya. Tidak ada pertanggungjawaban negara. Nah, sebaliknya, kalau tindakan perorangan itu negara tidak mencegah, ya, atau bahkan memberi fasilitas, maka dalam hal ini tindakan perorangan itu bisa dilimpahkan kepada negara. Nah, untuk itu pertanyaannya kemudian kalau ada eh, pertanggungjawaban negara bagaimana, kalau tidak ada pertanggungjawaban negara bagaimana, ya. Kalau ada pertanggungjawaban negara baik yang dilakukan oleh baik tindakan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh organ pejabat negara maupun dilakukan oleh tindakan perorangan, ya, maka uh, pertanggungjawaban negara itu diselesaikan bisa berdasarkan penyelesaian diplomatik, ya, atau bisa juga lewat pengadilan, ya. Pengadilan internasional dalam pengertian pengadilan asing, ataupun juga bisa dalam apa, arbitrase asing misalnya. Gitu. Nah, nanti yang akan menentukan eh, bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara tersebut, ya, maka itu adalah hasil dari negosiasi ataupun juga hasil dari mediasi dan lain sebagainya, ya. Yang jelas ini adalah penyelesaian domestik, ya, eh, per, maaf, penyelesaian diplomatik, ya, atau melalui pengadilan internasional. Maka pengadilan internasional inilah yang akan memutuskan bentuk pertanggungjawaban negaranya, ya. Dalam bentuk apa tadi? Apakah berupa restitusi, berupa kompensasi dan lain sebagainya. Nah, itu di sisi eh, apa namanya? Di sisi pertama, yaitu yang ada pertanggungjawaban negara. Nah, bagaimana kalau tidak ada pertanggungjawaban negara, ya? Nah, kalau tindakan organ pejabat negara bukan dalam kapasitas resminya, kan tadi sudah disampaikan bahwa eh, tindakan organ pejabat negara itu dihitung sebagai tindakan orang perorangan, ya. Nah, tindakan orang perorangan bisa dilimpahkan, bisa juga tidak, ya. Nah, eh, kalau tindakan orang perorangan itu tidak dapat dilimpahkan, maka tidak ada pertanggungjawaban negara.
apakah si pelanggar hukum internasional itu eh, akan bebas begitu saja, ya, atau dengan istilah lain terjadi impunitas, ya, yaitu orang yang melakukan pelanggaran itu tidak dihukum, ya. Apakah demikian? Ya? Nah, ternyata tidak, ya, bukan berarti kalau tidak dapat dilimpahkan kepada negara itu berarti tidak ada pertanggungjawaban negara, gitu ya. Eh, Bisa saja memang negara tidak bisa diminta tanggung jawabnya, ya. Tetapi penyelesaiannya kemudian di pengadilan lokal, ya. Nah, bisa saja kemudian pengadilan lokal itu menjatuhkan hukuman, ya, yang akan memberikan rasa puas terhadap eh, korban dari pelanggaran hukum internasional tersebut. Misalnya ada demo yang anarkis, ya, di kedutaan besar negara asing. Nah, lalu kemudian kedutaan besar negara asing tersebut tidak meminta restitusi, tidak meminta kompensasi, dan lain sebagainya. Yang penting adalah si pelanggar itu akan dikenakan hukuman oleh pengadilan lokal. Berarti tidak ada impunitas, ya, baik bagi organ pejabat negara maupun perorangan. Di impunitas itu eh, tidak terjadi, ya, baik suatu perbuatan itu dianggap menimbulkan pertanggungjawaban negara maupun tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Jadi tetap dari dua jalur itu, ya, jalur ada pertanggungjawaban negara maupun tidak ada pertanggungjawaban negara, pelanggar itu tetap bisa dilakukan, kepada pelanggar tersebut tetap bisa dilakukan tindakan, ya. Hanya saja kalau ada pertanggungjawaban negara, penyelesaiannya yaitu dengan cara diplomatik atau melalui pengadilan internasional ataupun juga arbitrase internasional. Nah, sedangkan kalau tidak ada pertanggungjawaban negara, maka penyelesaiannya adalah pada pengadilan lokal. Nah, eh, ini saya kira yang perlu kita pahami, ya, saat ini, ya, bahwa suatu perbuatan eh, yang dilakukan oleh organ pejabat negara, baik dalam kapasitas resminya maupun eh, bukan dalam kapasitas resminya, ataupun juga tindakan orang perorangan, ya, ada yang menimbulkan pertanggungjawaban negara, ada juga yang tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Tetapi dalam dua jalur itu semuanya ada penyelesaiannya. Jadi tidak mungkin adanya pelanggaran hukum internasional yang tidak dilakukan eh, penindakan ataupun sanksi hukum internasional, ya. Kedua-duanya tidak memungkinkan adanya impunitas, yaitu adanya pelanggaran hukum yang tidak diberikan sanksi. Nah, ini saya kira untuk eh, pagi hari ini, dan tentu saja eh, Anda saya persilakan juga untuk membaca literatur hukum internasional, khususnya adalah yang berkait dengan pertanggungjawaban negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.